Telusur jalan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi jalanan di sekitaran tempat tinggal hingga ke tempat kerja. Mungkin bagi sebagian orang, rute ini terlihat biasa saja. Tapi kalau diperhatikan lebih pelan, setiap ruas jalan punya ceritanya sendiri. Suasana khas desa, deretan rumah warga yang sederhana, anak-anak berangkat sekolah, hingga aktivitas masyarakat yang perlahan menghidupkan pagi. Di beberapa titik jalannya mulus dan nyaman, tapi ada juga bagian yang mulai rusak dan membutuhkan perhatian. Justru disitulah kita bisa melihat suasana kondisi infrastruktur di daerah ini secara nyata, tanpa dibuat-buat. Jadi, mari kita nikmati perjalanan ini apa adanya. Siapa tahu ada sudut-sudut yang mengingatkan teman-teman pada kampung halaman, atau mungkin memberi gambaran tentang kehidupan di daerah kami. Memasuki jalan raya, suasana langsung berubah. Arus kendaraan mulai padat. Motor, mobil, angkutan umum, hingga kendaraan pengangkut barang saling berbagi ruang di ruas jalan ini. Semua bergerak dengan tujuan masing-masing. Waktu seperti ini memang menjadi jam tersibuk. Ada yang berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, menuju pasar, atau sekedar memulai aktivitas harian. Wajar jika lalu lintas menjadi lebih ramai dibanding biasanya. Apalagi di sepanjang ruas jalan ini berdiri beberapa sekolah, mulai dari SMA, SMK, SMP hingga kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Tak heran, setiap pagi saat jam masuk sekolah dan siang ketika jam pulang, kepadatan kendaraan hampir selalu menjadi pemandangan sehari-hari. Meski ramai, arus lalu lintas masih terus bergerak. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesabaran dan saling menghargai sesama pengguna jalan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Motor terus melaju pada jalan yang cukup menanjak dengan view di depan sana rimbunan pepohonan yang cukup lebat. Memasuki jalan berikutnya, ketenangan desa langsung diuji oleh karakter jalanannya. Tak ada aspal mulus di sini, melainkan hamparan aspal berlubang di beberapa sisi jalan, dan bahkan ada bagian jalan yang benar-benar hanya menyisakan bebatuan kecil tanpa aspal. Ban motor perlahan menari di atas bongkahan batu yang tak beraturan, menuntut konsentrasi penuh dan genggaman tangan yang stabil pada stang. Dusun ini bernama Dusun Candimaya yang masih masuk ke dalam wilayah Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Sebelah kanan kiri jalan sudah cukup rapat dengan pemukiman penduduk. Wajar saja di sepanjang jalan ini selalu ramai dengan aktivitas warga, mulai dari anak-anak yang bermain hingga lalu lalang para pedagang asongan. Motor terus melaju hingga memasuki ruas perbatasan antar desa yang cukup ekstrim. Jalan di depan perlahan menurun. Di kanan dan kiri berdiri tebing-tebing bukit yang terlihat rapuh dengan bekas longsoran yang masih jelas terlihat. Selepas jembatan, jalan langsung berubah menjadi tanjakan.
Perlahan motor mendaki, diapit rimbunan pohon yang tumbuh rapat di kanan dan kiri jalan, dengan rumpun-rumpun bambu yang menjulang tinggi dan saling menunduk, membentuk lorong alami. Saat ini saya berkendara di Desa Cendana, masih dalam wilayah Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Jalannya rusak, kasar, dan lubang merata di setiap ruas jalan. Tak ada pilihan karena ini adalah akses terdekat menuju tempat kerja. Di depan sana biasanya ada ibu-ibu sedang menunggu mobil jemputan menuju lokasi mereka bekerja di pabrik. Melihat kondisi jalan ini, jelas telah lama tidak ada perbaikan. Bahkan sejak saya bekerja dan setiap hari melewati jalan ini sekitar 3 tahun yang lalu, keadaannya masih sama, bahkan jelas terlihat lebih rusak lagi. Memasuki area perempatan ini, kita sudah berada di pusat aktivitas Desa Cendana. Di sisi jalan tampak lapangan sepak bola yang menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari olahraga hingga acara desa. Tak jauh dari sana berdiri Balai Desa Cendana sebagai pusat layanan pemerintahan. Sementara di sisi lainnya terdapat SMP Negeri 4 Kutasari yang setiap hari menjadi tujuan para pelajar dari desa sekitar. Meski berada di kawasan pedesaan, kawasan ini terasa cukup hidup dan menjadi titik pertemuan berbagai aktivitas warga. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair, I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Setelah melewati jembatan perbatasan, saya memasuki wilayah Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kondisi jalan di sini terlihat lebih baik. Ada beberapa lubang namun tak merata, hanya di beberapa sisi jalan. Dan di kalangan netizen, memang sering terlihat narasi yang membandingkan kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas. Dan Banyumas sepertinya lebih baik, walaupun tidak mutlak hanya membandingkan satu sisi jalan.
Setelah melewati jalan berliku, akhirnya saya sampai pada jalan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Jalan ini merupakan jalur wisata menuju kawasan Baturaden, sebuah destinasi wisata pegunungan yang sudah sangat terkenal di wilayah ini. Maka tak heran jika kondisi jalannya halus, lebar, dan nyaman dilalui untuk mendukung akses menuju kawasan wisata tersebut. Di sepanjang perjalanan, pemandangan pun mulai berubah. Di kanan dan kiri jalan terlihat kebun-kebun milik warga yang dipenuhi beberapa tanaman, diselingi rumah-rumah penduduk yang masih berjauhan satu sama lain. Suasananya tetap asri, sejuk, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Beberapa menit kemudian tibalah saya di tempat tujuan, yaitu tempat saya bekerja. Perjalanan kali ini kembali mengingatkan bahwa setiap jalan memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Ada jalan sempit, tanjakan, turunan, hingga jalan mulus yang memanjakan perjalanan. Semuanya menjadi bagian dari rutinitas yang justru menjadi perjalanan ini terasa tidak membosankan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran suasana pedesaan. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.